Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nisrina Hanum dengan NIM akhir 039 bersama rekan saya Rohmalia dengan NIM akhir 037. Di sini kami akan memaparkan materi dengan tema perkembangan peradaban Islam pada masa Orde Baru dan disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Indonesia yang diampu oleh Bapak Nasihin. Berikut penjelasan kami. Islam pada masa Orde Baru. Era Orde Baru dimulai sejak keluarnya surat perintah 11 Maret bisa disebut Super Semar pada tahun 1966 yang menjadi dasar terjadinya peralihan kekuasaan dari penguasa pemerintahan Orde Lama kepada penguasa pemerintahan Orde Baru. Munculnya Orde Baru dianggap sebagai kemenangan bagi umat Islam karena ada andil dalam pembentukannya, sehingga umat Islam menaruh banyak harapan pada pemerintah, khususnya kesempatan untuk berkiprah di bidang politik dan kehidupan bernegara. Namun, realitasnya hal tersebut tidak mendapat perhatian dari pemerintah rezim baru atau Orde Baru karena pemerintah Orde Baru lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi. Orde Baru diamanahkan untuk menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Upaya yang dilakukan untuk melakukan tugas tersebut adalah melakukan rehabilitasi dan substansi politik dan keamanan atau Polkam, agar pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat dapat segera dimulai. Hubungan pemerintah Orde Baru dan Islam yang awalnya sangat erat menjadi renggang. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan ideologi. Umat Islam yang menuntut untuk diberikan kesempatan untuk menggunakan ideologi Islam meskipun dalam skala kelompok individu. Sedangkan pemerintah menginginkan ideologi Pancasila dalam suatu organisasi ataupun politik yang bernuansa Islam. Kuatnya pengaruh dari rezim Soeharto juga menjadi salah satu penyebab lainnya yang menjadikan hubungan antara pemerintah Orde Baru dan Islam menjadi renggang. Keadaan sosial budaya pada masa Orde Baru. Pada awal masa Orde Baru, sebagian warga memandang sebelah mata umat Islam di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena jumlah penduduk umat Islam yang merupakan mayoritas, namun secara keahlian masih minim. Akibatnya, terjadi penurunan ekonomi pada pedagang-pedagang Muslim, mulai dari Malaya, Solo, Pekalongan, Majalengka, bahkan hingga ke Kudus. Di sisi lain, pemerintah mensyiarkan Islam dengan cara mengembangkannya melalui berbagai pembangunan fisik dan aktivitas-aktivitas yang bersifat penampilan. Guna mengembangkan Islam lebih jauh dan lebih baik pada masa itu, Muhammad Hatta bersama generasi muda Islam Indonesia lainnya kemudian mendirikan sebuah partai baru yang dinamakan Partai Demokrasi Islam Indonesia. Namun, usia partai itu tidak berlangsung lama karena pada 17 Mei 1967 Presiden Soeharto melarangnya. Pada 1973 terjadi kontroversi di Indonesia karena pemerintah membuat rancangan Undang-Undang Perkawinan atau RUU Perkawinan yang dianggap bertentangan dengan Islam. Muhammad Hatta kemudian mengirimkan surat kepada Soeharto agar menerima tuntutan kaum Islam. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru. Pada periode ini, pemerintah melakukan depolitisasi umat Islam, khususnya dan kelompok masyarakat politik lainnya, karena dianggap menyebarkan praktek politik berbasis politik aliran. Pertama, pada periode 1963 sampai 90 adalah masa ketertindasan. Hal ini bermula dari ditolaknya rehabilitasi Masyumi, kemudian diikuti dengan kecurigaan yang tinggi terhadap umat Islam. Karena itu, dalam periode ini berbagai peristiwa terjadi yang menjadikan umat Islam sebagai sasaran kekerasan negara. Salah satunya adalah tragedi berdarah Tanjung Priok dan pelarangan jilbab pada tahun 1980. Kedua, periode era 1990-an, kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam sedikit demi sedikit dirubah. Membuka komunikasi dengan kalangan Islam, bahkan melalui Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Presiden Soeharto membangun ratusan masjid dan mensponsori pengiriman dai ke daerah terpencil. Kemudian, pada tahun 1991, Soeharto meresmikan berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI, serta pada tahun yang sama membuka Festival Istiqlal. Tidak hanya itu, pada awal dekade 1990-an, pemerintah Orde Baru membolehkan para siswa di sekolah umum untuk menggunakan jilbab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmalia. Saya akan melanjutkan presentasi dari Hanum. Strategi dakwah Islam pada masa Orde Baru. Didirikannya DDIIM ini menjadikan titik awal populernya istilah dakwah di kalangan umat Islam Indonesia, yang mana sebelumnya lebih akrab dengan istilah tabligh.
Usaha yang ditempuh DDII ini membuat banyak para pemimpin dan sarjana muslim percaya bahwa pada waktu itu dakwah merupakan jawaban yang tepat terhadap modernisasi yang disponsori pemerintah terhadap rasa frustasi politik kaum muslim. Pendekatan dakwah yang diyakini merupakan cara efektif untuk mencapai persatuan umat baik secara keagamaan maupun secara politik. Selain itu, yang juga sangat penting, DDII melakukan usaha awal untuk merekrut kader-kader muda dengan tujuan untuk menciptakan para intelektual organik bagi gerakan-gerakan masjid atau dakwah. Semua usaha tersebut, terutama yang terakhir, merupakan langkah terakhir dari para tokoh-tokoh masyumi awal dalam proyek historis Islamisasi intelijensia Indonesia. Selain DDII, gerakan dakwah juga digelorakan oleh Muhammadiyah sejak tahun 1967. Muhammadiyah menegaskan perannya untuk kembali sebagai lembaga dakwah lewat usaha kesejahteraan sosial dan pendidikan. Selanjutnya, tantangan Islam pada masa Orde Baru. Negara bersikap represif terhadap siapa saja yang berani mengkritik pemerintah atau memiliki pendapat yang berseberangan dengan penguasa, terutama bagi mereka yang vokal menentang kebijakan pemerintah yang otoriter, khususnya pada tokoh-tokoh muslim baik politikus maupun para pendakwah. Pada masa Orde Baru dikenal dengan rezim represif pada Islam, khususnya tokoh muslim yang vokal mengkritik pemerintah. Semua itu disebabkan oleh Orde Baru menganggap Islam menjadi ancaman potensial bagi negara. Orde Baru memandang umat Islam masih berkeinginan mengubah dasar negara berdasarkan ideologi Islam. Demi menekankan kemungkinan tersebut, maka negara pada masa Orde Baru menggunakan senjata yang ampuh, yaitu Pancasila. Berbagai kebijakan penguasa negara dilegalkan atas nama Pancasila. Kebijakan Orde Baru yang sewenang-wenang terhadap Islam, pemerintah Orde Baru tidak begitu ramah kepada gerakan Islam. Gerakan Islam kembali terpojokkan. Tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan gerakan Islam mengalami krisis sindrom atau wartime mentality. Umat Islam selalu terancam krisis dan berjalan dari kekecewaan ke kekecewaan. Selanjutnya, tokoh yang berpengaruh. 1. Baharuddin Yusuf Habibie. Pada era beliau dilahirkan Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat, perubahan Undang-Undang Partai Politik, dan yang paling penting adalah Undang-Undang Otonomi Daerah yang membantu meredam gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak Orde Baru. Beliau memperbolehkan adanya referendum pada Provinsi Timur Timur. 2. Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution merupakan salah satu korban sasaran G30S PKI, namun yang menjadi korban justru putrinya Ade Ima Suryani Nasution dan ajudannya yang bernama Leto Pierre Tenden. Beliau juga seorang ahli peran gerilya dan sebagai penggagasan di fungsi ABRI. 3. Amir Mahmud. Amir Mahmud adalah seorang jenderal militer Indonesia menjadi saksi mata atas penandatanganan Super Semar. Beliau juga tergabung dalam BKR Lembang yang telah diintegrasikan ke Kodam 4 Siliwangi Divisi Siliwangi. Beliau juga turut mengambil bagian dalam misi penumpasan pemberontakan PKI di Madiun di bawah komandi dari Abdul Haris Nasution. Berikutnya kesimpulan. Hubungan pemerintah Orde Baru dan Islam sangat erat. Hal ini dilatar belakangi dengan adanya suatu kepentingan untuk membasmi PKI di seluruh daerah di Indonesia. Hubungan pemerintah Orde Baru dan Islam yang awalnya sangat erat menjadi renggang. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan ideologi. Umat Islam yang menuntut untuk diberikan kesempatan untuk menggunakan ideologi Islam meskipun dalam skala kelompok individu, sedangkan pemerintah menginginkan ideologi Pancasila dalam suatu organisasi atau politik yang bernuansa Islam. 1. Kondisi sosial budaya pada awal masa Orde Baru umat Islam dipandang sebelah mata oleh sebagian warga Indonesia. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah membuat Islam sulit untuk bergerak lebih jauh.
2. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru. Pemerintahan melakukan penyingkiran terhadap orang-orang Masyumi karena mereka dianggap sebagai kaum modernis dan reformis Islam. Pemerintah juga melakukan depolitisasi umat Islam. 3. Strategi dakwah Islam pada masa Orde Baru, yaitu didirikannya DII dan Gerakan Dakwah Muhammadiyah. 4. Tantangan Islam pada masa Orde Baru yaitu adalah kebijakan dari pemerintah Orde Baru yang membatasi umat Islam untuk berpolitik. Dan 5. Tokoh yang berpengaruh pada masa Orde Baru yaitu Bahrudin Yusuf Habibie, Abdul Haris Nasution, dan Amir Mahmud. Sekian dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.